Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Mana dengan NPM 21130230059. Saya akan menceritakan sedikit sejarah kepanduan di Indonesia itu. Dimulai pada tanggal 1923 itu berdirinya kepanduan itu ditandai dengan berdirinya NPO di Bandung oleh Belanda, dibentuknya itu, dan tahun yang sama itu juga dibentuk JIPO. Nah, kedua organisasi itu dileburkan menjadi satu yang kemudian dinamai dengan INPO. Nah, dibentuknya itu di Bandung pada tahun 1926. Lalu NPO pada akhirnya tahun 1912 itu yang pada saat pecahnya Perang Dunia ke-1 memiliki kuartir besar serta kemudian berganti nama menjadi NIPV pada tahun 1916. Sementara itu Gerakan Pramuka lahir pada tahun 1961. Dilihat dari jumlah perkumpulan kepanduan yang cukup banyak, akhirnya perkumpulan ini melebur menjadi satu. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah keputusan MPRS nomor 2 MPRS tahun 1960 pada tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan bidang kepanduan itu adalah Pancasila. Gerakan Pramuka itu ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu pidato presiden di hadapan para tokoh dan pemimpin yang mewakili organisasi kepanduan yang terdapat di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Merdeka. Lalu yang kedua itu diterbitkannya keputusan presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka yang menyatakan Gerakan Pramuka itu sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia. Lalu pelantikan Mapinas, Kuarnas dan Kuarnari di Istana Negara diikuti oleh Defile Pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat, yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Nah, dan lalu selanjutnya itu ada sejarah Pramuka Indonesia pada masa Belanda. Nah, organisasi Pramuka Baden-Powell itu sampai juga gaungnya pada ke Indonesia. Nah, gerakan kepanduan ini dibawa oleh Belanda ke Indonesia pada masa kolonial. Didirikanlah oleh Belanda organisasi pertama, kepanduan pertama di Indonesia yang bernama NIPV atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Nah, organisasi kepanduan ini ternyata mendapat perhatian dari para pemimpin gerakan kemerdekaan. Mereka menilai bahwa kepanduan ini dapat atau membantu dalam pendidikan karakter, membantu dalam pembentukan karakter suatu individu di negara Indonesia. Lalu mulailah bermunculan organisasi-organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh tokoh pergerakan seperti SIAP, lalu HW, terus ada JPO, lalu ada NAT, IPIJ, dan JJP. Nah, ternyata penggunaan istilah Pathfinderi itu dilarang oleh Belanda. Namun tokoh-tokoh Indonesia seperti Kiai Haji Agus Salim itu tidak berdiri sampai di situ. Lalu istilah tersebut itu diganti dengan istilah pandu atau kepanduan. Lalu setelah Sumpah Pemuda itu kesadaran nasional itu meningkat. Beberapa organisasi Indonesia, rakyat Indonesia itu semakin meningkat. Lalu ada sejarah Pramuka Indonesia pada masa Jepang. Nah, Gerakan Pramuka Indonesia itu terus bertahan hingga pada pemerintahan Jepang. Namun gerakan kepanduan ini mendapat beberapa hambatan, seperti pada Perang Dunia Kedua itu Jepang melakukan penyerangan terhadap Belanda. Nah, pada masa itu banyak tokoh yang ditarik oleh Jepang untuk ikut dalam Keibondan, PETA serta Seinendan, organisasi bentukan Jepang dalam
dengan tujuan membantu tentara Jepang. Nah, namun kepanduan pramuka itu juga dianggap berbahaya oleh pemerintah Jepang karena dapat meningkatkan semangat persatuan rakyat sehingga dapat mengancam kedudukan Jepang. Lalu ada sejarah pramuka Indonesia setelah proklamasi. Nah, setelah proklamasi Indonesia itu beberapa tokoh perkumpulan pramuka itu berkumpul di Jogja dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai satu panitia kerja. Acara ini tuh menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk seluruh bangsa Indonesia dan segera mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Nah, Kongres ini itu dilaksanakan tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta. Lalu perkumpulan ini tuh didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh. Nah, lalu selanjutnya itu adalah lahirnya Gerakan Pramuka di Indonesia. Gerakan Pramuka itu lahir pada tahun 1961 dari ungkapan yang telah dipaparkan tadi bahwa jumlah perkumpulan kepramukaan di Indonesia itu waktu itu cukup banyak. Jumlah ini tidak sepadan dengan jumlah seluruh anggota perkumpulan. Nah, dalam hal ini ditetapkan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya di penerbitan tentang panduan pasal 741 dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah kepanduan supaya kepanduan untuk mendirikan pramuka. Lalu adapun penyebab kepanduan berubah menjadi Gerakan Pramuka itu yang pertama menjelang 1961 kepanduan Indonesia itu terpecah belah lebih dari 100 organisasi kepanduan. Nah, suatu keadaan yang terasa lemah meski terbagi menjadi 3 federasi, yaitu Ikatan Pandu Indonesia, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, Perserikatan Kepanduan Putri Indonesia.